ketika si rajul bertanya tentang hawa nafsu, syubhat. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Alaika bidinis sabi." Tirulah agamanya anak-anak kecil. Fil kutab, yang ada di kutab-kutab. Kutab itu mungkin kalau sekarang SD gitu, atau TPA. Anak-anak kecil yang belajar ngaji, belajar kalau kata kita Iqra gitu ya. Zaman dulu turutan gitu, A, I, U, babi, bu, ya. Ikuti agama mereka. Kenapa? Kenapa? Karena mereka belum terkena ilmu kalam, ya, belum terkena ilmu filsafat, belum terkena subhat. Jadi diajari oleh guru-gurunya, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, cara sholat begini, nggak ada dipikir hikmah dibalik itu, kan tidak ada. Aslamatin agamanya as-sobi, bocah-bocah kecil itu lebih bagus, lebih aman, lebih selamat daripada mahasiswa Islam yang belajar ilmu filsafat. Semakin belajar semakin bodoh, semakin belajar semakin bodoh, semakin belajar semakin tidak faham terhadap ajaran Islam. Dan itu yang dimaksud oleh ucapan Imam Syafi'i. Kaum muslimin mulai tidak faham terhadap ajaran Islam, kaum muslimin mulai tidak faham terhadap Al-Quran dan Sunnah ketika mereka mulai belajar filsafat, ilmu kalam, ahlul kalam. Maka Umar bin Abdul Aziz menasihati si rajul ini, "Alaika bidinis sabiyyi fil kuttab." Ikuti agama bocah-bocah itu yang belajar di kutab itu, di TPA itu. Wal a'rabi, dan orang-orang badui. Sama, orang-orang badui ini tidak kemasukan filsafat. Karena ilmu filsafat ahlul kalam masuk di perkotaan, mahasiswa, kaum terpelajar, intelek, dan seterusnya. Dan belajar Islam seolah mereka belajar ilmu dunia. Kalau ilmu dunia, iya, mereka kritis terhadap dosennya, mereka membantah ucapan dosennya, membuktikan benar atau salah. Iya, itulah ilmu dunia. Adapun agama tidak. Apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sudah sami'na wa ata'na. Namanya juga ilmu agama, keyakinan. Nah, para filsuf ini, ahlul kalam ini menyikapi ilmu agama seperti sikap mereka terhadap ilmu dunia. Kesalahannya di situ. Walha amma siwahuma, tinggalkan selain keduanya. Ini sigot mubalaghah yang diucapkan oleh beliau. Tentu yang dimaksud oleh beliau kebenaran yang diajarkan oleh Rasul, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, yang itu semua diterima oleh si Sobi dan A'rabi apa adanya. Beda dengan kaum terpelajar yang terkena syubhat itu, ya. Masih ucapan Umar bin Abdul Aziz, kali ini menyinggung orang yang berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada di negeri kita ini, bahkan di sekitar kita ini, Pondok Aren, Ciledug, ya, yang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Walillahilham, sekarang sudah mulai sepi. Tahun 2090-an mereka marak, ya, sembunyi-sembunyi. Saya pernah ketemu sebagian dari dai, bahkan sempat mengajak saya, ya, antum tahu ngajinya di dalam kontrakan, Nah, di luar apa?
nyetel dangdut. Nah, biar nggak kedengeran dari luar. Isi pengajian di dalam, habis Pak Harto, waktu itu presidennya Soeharto, habis Pancasila. Udah itu aja. Ya, Soeharto kafir, Indonesia negara kafir. Wah, luar biasa pembahasan mereka dan sembunyi-sembunyi. Ya, rupanya apa yang dilakukan oleh mereka sudah diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa ya, ulama itu walaupun bukan nabi, tapi karena ilmunya mewarisi ilmu nabi, mengucapkan sesuatu yang akan terjadi ratusan tahun kemudian, 1000 tahun kemudian. Ya. Apa kata beliau? Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in, apabila kalian melihat ada sekelompok kaum yang berbisik-bisik dalam agama ini, ya, dunal ammati, tidak secara umum, mereka nggak mau pengajian seperti ini terbuka. Mereka ngaji ya tadi di kontrakan-kontrakan itu, dan dilanjutkan dengan apa? Antum tahu? Bayat. Dilanjutkan dengan bayat. Dibacakan proklamasi di situ. Ya. Saya kira dari isi proklamasinya itu mirip-mirip proklamasi yang dibaca oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, hanya dirubah saja nama akhirnya. Ya. Kalau proklamasi yang kita kenal selama ini kan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ini diganti atas nama kaum muslimin Indonesia. Siapa? Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo. Ya. Nah, kalau sudah baiat berarti sudah keluar dari negara kafir Indonesia, sudah masuk ke Negara Islam Indonesia, NII. Nah, itu dakwah mereka, ngeluarin orang penduduk RI supaya masuk ke NII, padahal rumahnya di situ-situ juga, ya. RT-nya ya RT itu juga, ya. KTP-nya tetap itu, bohong-bohongan. Walillahilham. Semakin sepi, apalagi dengan berkibarnya dakwah salaf. Insya Allah semua firqah-firqah ini semakin sepi dengan berkibarnya dakwah salaf. Bukan cuma NII, ya. Bahkan antum tahu mantan LDII bukan yang awamnya, yang petingginya mereka sudah banyak rujuk ke manhaj salaf. Ya. Nah, kata beliau Umar bin Abdul Aziz, jika engkau melihat ada sekelompok orang yang berbicara tentang agama berbisik-bisik, jadi orang-orang tertentu saja yang boleh dengar, tidak menyertakan keumuman kaum muslimin, fa'alam annahum ala ta'sisid dolalah, ketahuilah bahwa dia berada di ujung kesesatan, mulai pangkal kesesatan, awalnya kesesatan, taksis, pondasinya. Ini ucapan beliau 1000 tahun lebih. Ya. Kita saksikan kebenarannya hari ini di negeri kita lagi, di kecamatan kita lagi. Keadaannya seperti itu, saya yakin antum tahu. Ya. Waqad kataba Umar ila ba'di ummalihi, masih Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis pesan untuk sebagian ummal, pegawai-pegawai beliau. Ini ada kelanjutannya dengan beliau
menarik zakat dari pegawai-pegawainya itu. Muncul subhat dari sini bahwa pegawai itu setiap bulan ditarik zakatnya. Mereka salah faham dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Mereka menyamakan gaji hari itu dengan gaji hari ini. Apa? Per bulan. Tidak. Umar bin Abdul Aziz mengambil zakat para pegawainya itu kalau sudah masuk nisab per tahun, bukan per bulan. Tidak ada zakat tiap bulan. Zakat itu ya tiap tahun. Namanya juga apa istilahnya? Haul. Haul itu kan cukup setahun. Ini tulisan Umar bin Abdul Aziz mengirimkan pesan kepada para pegawai beliau. Usika bitaqwallah, aku wasiatkan kepada engkau untuk bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Sebaik-baik wasiat adalah wasiat takwa. Dan wasiat takwa tidak harus dengan kata-kata takwa. Ya. Saudara-saudara, mari kita jaga sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid. Wasiat takwa? Bukan. Iya. Saudara-saudara, jangan sekali-kali makan riba. Wasiat takwa? Bukan. Wasiat takwa. Ya. Jadi tidak harus dengan judul. Saudara-saudara, saya ajak saudara sekalian untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu judulnya. Ya. Isinya kan ya ratusan, ribuan. Ambil salah satunya bisa, cukup. Sebab kalau tidak ada wasiat takwa, ya bukan khutbah Jumat namanya. Ya saya kira bukan cuma khutbah Jumat, seluruh khutbah tentu isinya wasiat takwa. Tapi kan tidak harus ada kata-kata takwa di situ. Saya ajak saudara-saudara untuk bertakwa kepada Allah, tidak harus seperti itu. Ya. Wattiba'i sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ajakan beliau kepada para pegawai beliau, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki ma ahdatsal muhditsun ba'dahu, dan meninggalkan apapun yang dibikin-bikin oleh para pembikin itu. Yang di zaman Rasul dan para sahabat tidak ada. Usuli kan tidak ada. Nawa itu kan tidak ada. Tahlilan kan tidak ada. Selawat nariyah kan tidak ada. Dan seterusnya. Ratusan, mungkin ribuan seluruh dunia ini. Apa yang ada di Indonesia belum tentu ada di Mesir. Apa yang ada di Mesir belum tentu ada di Yaman. Apa yang ada di Yaman belum tentu ada di Malaysia, dan seterusnya. Padahal itu bid'ah semua. Ribuan. Ribuan. Dan semakin lama semakin sedikit apa semakin banyak? Semakin banyak. Bid'ah semakin lama semakin banyak. Yang semakin lama semakin sedikit apa? Ya, sunnah. Sunnah semakin lama semakin sedikit. Ya. Sekup dunia ya. Kalau satu negeri, apalagi satu daerah, tentu tidak. Ya, taruhlah di daerah kita ini 10 tahun yang lalu banyak yang tidak tahu sunnahnya jenggot misalnya, sunnahnya tidak isbal misalnya, sunnahnya innal hamdalillah misalnya. Sekarang banyak yang tahu. Oh berarti makin dikenal? Enggak ya. Sekupnya dunia, bukan satu negeri, bukan satu daerah.
berbeda dengan bid'ah, semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Bima qad kufu ma'unatuhu, apa yang sudah cukup sebagai simpanan. Apa sih yang nggak merasa cukup ya? Nggak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah dipraktekkan oleh para sahabat, nggak cukup. Aneh kalau merasa nggak cukup. Nah, itulah ahlul bidah. Kalau hanya pakai Rasul dan para sahabat nggak cukup. Rasul dan para sahabat nggak pada tahlilan, nggak cukup. Maka tahlilan, maka muludan, maka manaqibun, terus tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat. Itulah ahlul bidah.